Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri sekalian, pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan juga para pengikutnya. Ketiga kalinya para santri sekalian, kami dari bagian kurikulum, maka kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Maka sudah kita pahami bersama bahwasanya pada saat ini masih musim pandemi COVID-19, maka pondok telah menetapkan yaitu proses pembelajaran itu adalah dilakukan dengan daring online kurang lebih 1 semester 6 bulan dari tanggal 16 Juli sampai 26 Juli 2020. Adapun untuk offline-nya tatap muka ya itu masih menunggu keputusan yayasan. Kemudian Kaldik Pondok seperti ini nanti akan kita share di grup KBM kelas melalui WA. Kemudian yang selanjutnya adalah media pembelajaran online. Jadi media pembelajaran yang akan kita pakai itu adalah yang pertama dengan Google Classroom. Maka di sini ya kita wajibkan antum dan antuna untuk menginstal Google Classroom. Nah, Google Classroom ini akan kita pakai untuk penyampaian materi. Jadi guru akan menyampaikan materi melalui Google Classroom ini. Kemudian juga Google Classroom ini akan digunakan untuk forum diskusi, tanya jawab. Ketika mungkin santri tidak paham, tidak mengerti, maka nanti bisa bertanya pada saat diskusi atau tanya jawab. Kemudian juga Google Classroom ini akan digunakan untuk tugas. Jadi guru akan memberikan tugas melalui Google Classroom ini. Maka nanti durasi per jamnya itu adalah 60 menit. Nah, 60 menit itu akan kita bagi menjadi beberapa sesi. 5 menit pertama itu untuk absensi, 20 menit sampai 30 menit untuk penyampaian materi, 15 menit untuk diskusi atau tanya jawab, kemudian 10 menit itu adalah untuk tugas. Kemudian media pembelajaran online yang lain yang akan kita pakai adalah Google Meet atau Zoom. Ya ini tidak akan kita gunakan setiap hari, tidak. Ya hanya sesekali saja. Ini terutama yang di Putra, ya untuk apa? Untuk tatap muka supaya guru juga paham muridnya. Tetapi ya untuk sementara ini adalah dikhususkan untuk yang di Putra terlebih dahulu. Mungkin 1 bulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali. Kemudian media pembelajaran yang lain adalah WhatsApp. Ini kita pakai juga untuk koordinasi pembelajaran dan juga untuk share link ke pengasuhan. Kemudian perhatikan untuk kompetensi yang ingin dicapai dari anak-anak yang ada di Madrasah Aliyah Al-Ukhwah ini adalah untuk kelas 10 itu adalah kita menginginkan antum dan antuna menguasai bahasa Arab lisan dan tulisan, aktif, bisa berbicara dan menulis bahasa Arab. Maka dari itu pelajaran lughah bahasa Arab akan sangat banyak sekali di kelas 10. Kenapa demikian ya? Karena kita menginginkan yaitu
Antum dan antunna menguasai bahasa Arab, lisan dan tulisan, aktif dan juga bisa berbicara. Adapun untuk kelas 11 dan 12 itu adalah menguasai dasar-dasar ilmu syar'i dan kemahiran berbahasa Arab sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi seperti perguruan tinggi Timur Tengah ataupun Universitas Islam Madinah, Al-Azhar ataupun yang lainnya, Lipia dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah lulus ujian pemerintah. Kemudian pembelajaran kelas, di sini jadwal pelajaran masih kerangka umum. Jadi waktu efektif belajar kita itu adalah 1 minggu 6 hari efektif belajar dengan 22 jam pertemuan. Adapun durasi per jamnya adalah 60 menit. Jadi kita mulai dari jam 7.30 selesai jam 11.45. Adapun jadwal pelajarannya per kelas adalah seperti ini. Ya, nanti akan kita share di grup KBM kelas. Kemudian perhatikan yang selanjutnya adalah peraturan kelas online. Ya, karena proses pembelajaran online ini adalah lama, ya 1 semesteran lebih, 1 semesteran, maka ya perlu adanya aturan, perlu adanya peraturan agar peraturan tersebut bisa membuat KBM online tersebut berjalan dengan baik. Adapun peraturannya adalah yang pertama, santri wajib masuk sekolah sesuai jadwal. Kemudian santri wajib berpakaian sopan dan rapi saat KBM online. Kemudian santri wajib absen di setiap pelajaran dengan mengerjakan Google Form. Jadi nanti setiap guru itu akan memberikan tugas latihan harian melalui Google Form. Maka wajib dan harus santri untuk mengisi Google Form tersebut. Maka santri yang tidak mengisi Google Form maka dianggap alpa, gaib, tidak masuk. Maka di sini untuk yang alpa maka ada hukumannya. Perinciannya adalah sebagai berikut. 1-2 hari alpa tanpa keterangan, maka hukumannya adalah teguran ke santri dan tugas. 3-4 hari alpa, teguran ke wali murid dan tugas. 5 hari lebih, maka pernyataan wali murid dan santri. 6 hari lebih alpa, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian mid semester ataupun ujian semester akhir. Adapun untuk perizinan tidak ikut KBM, maka di sini perinciannya adalah sebagai berikut. Izin lebih dari sehari, maka ke kepala sekolah via telepon. Kemudian izin sehari tidak masuk ke Wakakurikulum via telepon. Kemudian izin 1 atau 2 mapel, maka cukup ke guru mapel. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan kepengasuhan. Maka nanti setelah KBM selesai, jam 11.45 selesai, maka nanti akan kita share link kepengasuhan ini di setiap grup KBM kelas. Apa isi daripada Google Form tersebut? Ya, nanti akan berisi tentang aktivitas yang antunna lakukan di rumah. Bagaimana sholat 5 waktunya, bagaimana belajar malamnya, bagaimana akhlaknya, dan lain sebagainya. Maka ini pun juga wajib dan harus diisi. Kemudian
Yang selanjutnya, ini juga sangat penting untuk diketahui, yaitu tentang kriteria kenaikan kelas. Jadi, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan ditentukan dengan dua indikator. Yang pertama adalah nilai akademik, yang kedua adalah akhlak. Maka di sini berkaitan dengan akademik, penjelasannya adalah sebagai berikut. Nilai di atas KKM, kriteria ketuntasan minimal. Tidak mendapatkan nilai di bawah KKM untuk 5 mapel dan ke atasnya. Maka di sini perhatikan, siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM untuk 5 mapel dan ke atas, maka secara akademik dinyatakan tidak naik kelas atau tinggal kelas. Jadi ketika siswa ujian akhir kemudian nilainya itu adalah 5 mapel di bawah KKM semuanya, maka secara akademik maka dinyatakan tinggal kelas ataupun tidak naik kelas. Kemudian ini kita share yaitu KKM setiap mapel seperti ini. Ya nanti akan kita share di grup KBM kelas. Kemudian indikator yang kedua itu adalah akhlak. Jadi akhlak ini juga menentukan kenaikan kelas bagi siswa ataupun siswi Madrasah Aliyah Al-Ukhwah ini. Maka siswa dan siswi yang akhlaknya buruk, jelek, tidak baik, sering melakukan pelanggaran-pelanggaran berat, maka bisa menyebabkan dia tinggal kelas atau tidak naik kelas. Walaupun mungkin dari sisi akademik bagus. Kemudian untuk pelanggaran-pelanggaran kecil, maka perhatikan ketika dilakukan terus-menerus, maka akan menjadi pelanggaran berat. Sehingga juga bisa menjadi penyebab tidak naik kelas. Kemudian, sistem penilaian sekarang. Jadi, di dalam proses KBM ini akan ada ujian-ujian yang harus dilaksanakan oleh para santri. Yang pertama, yang A, yaitu jenis-jenis ujian, ujian harian, kemudian ujian mid semester, kemudian ujian semesteran. Kemudian juga ada tugas, ada tugas ini ya fleksibel, dalam arti nanti ya terserah ataupun tergantung kepada guru mapel masing-masing. Kemudian di sini perhatikan untuk bobot nilai rapot. Ini perlu sekali diketahui, untuk tugas harian atau ujian harian itu adalah 25%, kemudian untuk mid semester itu adalah 35%, kemudian untuk UAS ujian akhir semester adalah 40%. Maka akan ketemu nilai 100%. Ya, itulah yang perlu kami sampaikan. Maka dari itu para santri sekalian, maka kita harapkan kepada antum dan antuna belajar dengan serius, belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi antum dan antunna dan juga kaum muslimin. Maka cukup sekian penyampaian dari kami. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.